Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada hadis ke-9. Setelah kemarin di kitab ini kita membahas tentang waswas syaitan. Kita membahas tentang hadis ke-9 yang sangat penting sekali, dan termasuk datangnya wabah ini bagian dari yang akan kita bahas. Orang-orang yang tidak percaya takdir menyepelekan dengan datangnya wabah ini. Ya, orang-orang yang tidak benar keimanan terhadap takdir, dia menyepelekan dengan datangnya wabah ini. Dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas tentang prinsip kita, yakni kita adalah, jika ditanya muslim apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Ya, karena banyak sekali. Kita cukup mengenal satu saja agar apa? Ketika beda dengan ahlus sunnah, berarti itu yang di luar kesepakatan ulama ahlus sunnah madhab imam yang 4. Karena semua madhab imam yang 4 semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kita akan pelajari yang mudah saja. Kita pelajari yang benar saja. Ini prinsip dasar tentang iman kepada takdir yang disepakati oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah. Nah, sebelum kita masuk pelajaran kita, hadis ke-9, ada dua penyimpangan besar seputar takdir, dan salah satu diantaranya ada di tengah-tengah kita berkaitan dengan datangnya wabah COVID-19. Yang pertama, qadariyah. Ya, jadi penyimpangan besar seputar takdir adalah qadariyah. Qadariyah adalah orang-orang yang meyakini bahwa Allah tidak mengetahui tentang kejadian hambanya, ya, tentang suatu yang akan terjadi, yang dia akan datang, dan meyakini perbuatan makhluk bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kelompok qadariyah ini menyimpang sekali. Kenapa? Allah dianggapnya tidak tahu tentang perbuatan hambanya. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, dan kalian tidak dapat menghendaki kecuali jika Allah menghendaki, dan Allah penyeru sekalian alam. Ya, jadi qadariyah ini meyakini bahwa Allah tidak mengetahui perbuatan yang akan terjadi terhadap hambanya. Ya, padahal sudah Allah tuliskan dalam Lauhul Mahfuz, dan ini jelas bertentangan dengan firman Allah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kemudian yang kedua, Jabariyah. Nah, ini fatal lagi. Ya, dari orang Jabariyah ini pernah ada sejarah mencatat, ulama-ulama pernah mengutip cerita ini tentang orang Jabariyah. Ada seorang laki-laki yang mendapati istrinya berzina dengan laki-laki lain. Ketika suaminya marah, dan marahnya kepada laki-laki yang berzina, kemudian laki-laki yang berzina menjawab, apa yang saya lakukan adalah bagian dari takdir Allah. Apakah engkau tidak percaya takdir Allah? Iya, saya percaya. Sudah selesai. Bahaya. Jadi kemaksiatan yang dilakukan manusia dijadikan dalil bahwa itu yang dilakukan adalah takdir Allah. Sehingga apa? Apapun bentuk kemungkaran, dalil pembenarannya adalah semua atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Ini yang diyakini oleh Jabariyah. Ya. Nah, ahli sunnah wal jamaah di antara qadariyah dan Jabariyah. Ahli sunnah itu apa? Manhaj al-wasat, manhaj pertengahan. Ya, dan ini yang benar. Dan dalam kondisi seperti ini pun ahlu sunnah wal jamaah dia yakin datangnya wabah adalah bagian takdir Allah dan datangnya dari Allah. Kemudian apa? Dia berikhtiar mencari sebab. Nah, di awal pertemuan kita sudah membahas sebab itu harus syar'i, harus benar sesuai agama. Pertama, harus berdasarkan penelitian. Ya, kita pakai masker karena memang ada penelitiannya. Cara aman menghindari COVID adalah pakai masker. Apa? Berdasarkan penelitian tim ahli.
Kita akan jaga jarak. Kenapa? Berdasarkan penelitian tim ahli dan ada pengalaman-pengalaman. Itu sebab syar'i. Sebab yang kedua, kita minum madu pakai herbal. Itu memang ada penjelasan. Makan korma, karena korma adalah salah satu buah yang diberkahi Allah. Ya, panjenengan bisa ya dalam kondisi sekarang ini sering-sering minum madu, sering-sering makan korma, karena korma adalah buah yang diberkahi Allah. Bisa untuk dijadikan sebab agar badan kita tetap sehat dalam kondisi seperti ini. Yang kedua, kita apa? Lebih dekat dengan Allah. Ya, menjadikan amal-amal saleh kita sebagai wasilah. Panjenengan baca Quran, panjenengan bersedekah, apalagi di antara keutamaan sedekah adalah menolak bala. Ya, banyak-banyak bersedekah. Kita bantu orang tetangga kita yang sedang isoman, kita sedekah, justru kita akan menjadikan kita terhindar dari wabah. Kenapa? Salah satu keutamaan sedekah adalah menolak bala. Nah, itu sebab syar'i jamaah sekalian. Nah, ini ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya tidak percaya COVID. Wah, sudah tidak pakai masker ya. Ini salah. Ini seperti qadariyah. Ini hati-hati. Jamaah sekalian dirahmati Allah SWT. Ya, jadi ahli sunnah adalah ya benar dalam menyikapi kondisi seputar takdir. Kita masuk ke pelajaran. Jamaah sekalian dirahmati Allah SWT. Hadis ke-9, al-imani bil qadar. Ini penting jamaah sekalian. Agar apa? Karena juga ada ketika orang yang diuji ya oleh Allah, kok seolah-olah ujiannya tidak pernah diangkat. Dia sampai mengatakan takdir itu kejam. Ya, ini juga salah. Atau juga ketika orang tidak mau beribadah, kan semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Tidak. Nanti ada hadisnya ya, kita singgung. An Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Kullu syai'in biqadarin. Segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah. Sudah ditakdirkan oleh Allah. Sudah ditentukan kadarnya. Ya. Hattal azzi wal qais. Sampai orang yang lemah dan orang yang cerdas itu sudah dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Kapan? 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan. Ya. Kullu syai'in biqadarin hatta al-azzi wal qais. Segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah sampai yang lemah dan yang cerdas. Hadis riwayat Muslim ya. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Taala, yang terkenal itu jodoh, mati, susah, senang ya, semua dicatat oleh Allah SWT ya, itu yang terkenal. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Apa kita diam saja? Tidak. Sebagaimana tadi ya, Jabariyah ya, Allah SWT memaksa hambanya ya, manusia hanya seperti wayang mutlak, tidak ada ikhtiar. Ini Jabariyah ya. Kita itu seperti wayang, pokoknya A, B, B, seperti mayat. Tidak seperti itu ya. Memang kullu syai'in biqadarin hatta al-azzi wal qais. Kata ulama, hadis ini memuat pokok-pokok dari salah satu dari rukun-rukun iman yang keenam. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar ini.